Ya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan pungkasan yang baik adalah bagi orang-orang yang takwa. Dilihat dari pandangan akhirat, bukan dari pandangan dunia. Kalau lihatnya dari pandangan dunia, nanti Nabi Yahya yang tukang salat di sembelih sama Herodes, ya jadi gak baik. Ya, cara pandang itu pandangan akhirat baru benar. Tidak seperti itu ya, keliru terus ya. Wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. Alam, ketahuilah anna wahidan, sesungguhnya salah seorang minat talabah dari para santri al-mutaqaddimin, yang termasuk santri-santri awal, lazama, dia telah terus-menerus khidmat Syekh al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu ruhah, berkhidmat kepada Imam Ghazali. Di zaman dulu itu orang itu ngaji itu lama, tidak hanya sekedar 5-10 tahun saja, tapi lebih dari itu. Berarti ceritanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau belajar di tempatnya Syekh Muhammad bin Sulaiman selama 10 tahun. Maka dalam hati beliau ketika sudah 10 tahun ini punya perasaan, punya pikiran, ini sudah waktunya saya ini makomi, sudah sama sekarang. Ya, saya waktunya saya makomi, bikin pengajian sendiri. Karena kalau saya cuma belajar tidak menyampaikan, ya ilmunya kurang manfaat. Maka ketika hati beliau ada pikiran seperti itu, kebetulan Allah mentakdirkan gurunya Ahmad bin Sulaiman ini safar, disuruh menggantikan pelajarannya kurang lebih selama 2 bulan. Dalam masa 2 bulan itu ternyata ada beberapa pertanyaan yang beliau tidak bisa menjawab, kurang lebih 5 atau 6 pertanyaan yang beliau tidak bisa menjawab. Nah, akhirnya beliau azam, saya tidak akan pulang ngaji dari Ahmad bin Sulaiman sampai dia wafat. Kita tambahin lagi masa ngaji sampai 19 tahun. Baru ngajar. Kenapa? Ya karena beliau punya pemahaman nggak bisa ilmu beberapa itu masalah. Nah kalau kita kan kalau nggak bisa pulang itu masalah. Ya jadi orang bermasalah. Nanti perbedaannya pemikiran orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang seperti itu. Betul-betul tuntas, bukan tuntas secara kurikulum, tapi tuntas secara praktek kenyataan juga. Jadi gampangannya kita semua di sini namanya ustadz ya sudah di atas 8 tahun ngajinya. Itu ngajinya. Isinya apa? Isi 8 tahun apa isi 2 tahun kan ya nggak tahu. Kadang-kadang isi setengah tahun loh. Makanya kalau ada ngaji itu ya harus datang, bawa kitab, bukan bawa HP. Allah. Nah, kamu pinter gaya. Gara-gara gaya itu ketika pinter tuh ya gaya itu. Ya istilahnya lah ya la ilma mustahyin wala mutakabbir itu yang begitu gitu. Malu kalau ngaji atau merasa sudah bisa sehingga nggak mau ngaji, akhirnya jadi nggak pernah bisa ngaji. Wastaghala, dan beliau menyibukkan diri bintahsili, dengan menghasilkan ilmu, qiraatil ilmi, dan membaca ilmu alih atas kepada Imam Ghazali, hatta jama'a daqaiqal ulumi, sampai beliau mengumpulkan ilmu-ilmu yang lembut, yang sulit. Wastakmala, dan beliau menyempurnakan fadailan nasi, perkara-perkara yang istimewa. Tsumma annahu tafakkara yawman, kemudian dia berpikir pada suatu hari, fi hali nafsi, dalam keadaan dirinya, wa khatara ala balihi, dan telah terlintas pada hatinya,
Qala dan dia mengatakan ini sungguhnya aku qara'tu minal ulum. Aku telah membaca banyak ilmu wa saraftu dan aku telah mentasarrufkan umri umur terbaikku ala ta'allumiha atas mempelajari ilmu dan mengumpulkannya. Walan dan sekarang yang bagi sudah sepantasnya bagi aku anak-anak untuk aku mengetahui ayuna mana-mana dari macam-macam ilmu yang kauniya akan memberikan manfaat kepada aku dan besok pada hari kiamat. Wa yu'annisuni dan memberikan ketenangan kepadaku fi qabri dalam kuburku. Jadi fadilahnya orang itu bertafakkur. Kita makanya dalam kitab ya itu bab khusus kita bertafakkur, bab tentang tafakkur. Dan ada hadis yang menjelaskan tafakkur sa'atin khairum min ibadati sanatin. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kenapa? Karena orang itu kalau berpikir sebentar itu bisa menghasilkan banyak ibadah setelah hasil pikir dia. Kalau ibadah-ibadah yang tidak mikir, ngaji yang sambil tidak mikir, nanti ngajinya tolak-tolak. Kalau seperti itu tolak-tolak. Kenapa? Tanpa mikir. Sholat yang tanpa mikir suatu saat bisa ditinggalkan. Tapi mikir sekali bisa membuat dia nggak meninggalkan sholat sampai mati. Makanya orang-orang itu sifatnya baginda Rasulullah SAW. Ana mutawasil ahzan daiman fikr, selalu berpikir, selalu merenung. Kalau istilahnya itu mari kita renungi. Renungi itu kenapa? Ya karena kalau tidak direnungi ya semua itu tidak ada gunanya. Jangan terlalu oleh. Jangan oleh. Gak apa-apa ngaji itu kalau telah oleh jadi nggak pintar masalahnya. Ya, kalau kecil telah oleh, gedenya telah oleh juga. Ya apa ini dikit ya. Ya, jadi merenung itu penting, berpikir itu penting. Seperti sang murid ini, dia berhasil menjadikan ada kitab yang begitu panjang ini hasil dari renungan pendeknya. Apa kira-kira ilmu yang akan memberikan manfaat bagi aku besok itu apa nanti di akhirat? Padahal dia itu seumur hidup ngajinya ilmu agama itu masih pikir mana yang paling bermanfaat dari ilmu agama yang dia pelajari. Nah, bagaimana ya kan yang belajar ilmu dunia sempurna gak ada manfaatnya? Sempurna tidak ada manfaatnya. Harus lebih banyak merenung lagi orang-orang yang hanya belajar ilmu dunia. Nah, kemudian yang kedua, jadi di orang-orang zaman dulu itu ketika mereka mengatakan besok itu artinya akhirat. Dan besok itu artinya akhirat. Kenapa? Karena bagi mereka akhirat itu dekat. Besok. Kalau kita besok itu kan ke pasar. Besok itu ke ladang. Besok itu beli ini beli itu besok. Kalau akhirat itu kapan-kapan. Nah, jadi kan kita yang begini ini karena pikiran kita akhirat kapan-kapan itu. Kullu ma'atin huwa qarib. Padahal sih semua perkara yang akan datang itu dekat, semua perkara yang sudah berlalu itu jauh karena nggak akan pernah kembali. Ya. Wadan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Di Quran juga begitu bahasanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan semua jiwa hendaknya berpikir apa yang disiapkan untuk hari esok. Hari esok itu apa? Akhirat. Ya, kalau orang sekarang bilang masa depan itu apa? Ya, masa depan tuh udah tua, masa depan tuh anak-anak kita, ya, itu masa depan ala ahli dunia. Masa depan ala ahli agama itu kubur, sirat, mahsyar, mizan itu masa depan ala ahli agama. Semua sampai di situ, tapi kan nggak mikir sampai situ. Gitu. Wa ayyuha dan mana dari ilmu itulah yang fa'uni yang tidak memberikan manfaat itu aku hatta atrukahu sehingga aku meninggalkannya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengatakan berdoa Allahumma in a'udzubika min ilmin la yanfa' ya Allah aku berdoa meminta perlindungan kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi doa-doa
Yang maktur dari Nabi itu fungsinya banyak. Fungsinya yang pertama jelas itu untuk digunakan sebagai doa sehari-hari. Fungsinya jelas itu yang pertama adalah untuk doa sehari-hari itu ya yang paling makbul ya doa maktur itu. Kemudian fungsi yang kedua, orang yang di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih banyak doa Nabi itu dijadikan sebagai istishhad, sebagai bukti ini perkara ini baik atau perkara ini buruk. Nah, perkara itu baik, maka Nabi minta ini berarti perkara baik. Kalau Nabi menjauhi perkara itu, ya Allah jauhkanlah aku dari ini, berarti itu perkara buruk. Bahkan doa itu juga bisa jadi apa namanya dalil akidah juga. Ya la wa muqallibal qulub, masuk sifat-sifat Allah muqallibal qulub. Jadi satu kata-kata itu bisa banyak artinya. Doa juga bisa banyak maksudnya, manfaatnya bagi orang yang memahaminya. Seperti fulan tadi ini, dia berusaha cari ilmu yang bermanfaat, berpikir cari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dia ingat Nabi doa biar ilmunya biar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka akhirnya dia paham ilmu tidak bermanfaat itu sangat berbahaya. Alimun bi ilmihi lam ya'malan yu'adzab qabla ubadil watan. Astamarat, maka berterus-menerus hadil fikratu, pikiran yang baik ini. Hatta kataba, sehingga dia menulis ila hadratis Syekh Hujjatul Islam Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala istiftaan, dan istiftaan karena mencari fatwa, wasalah dan bertanya kepada beliau masail wa tamasa, dan meminta nasihat doa dan doa. Ya, hingga walaupun ada musannafatus syekh untuk karangan-karangan dari guru saya, ya seperti Ihya al-Ghairi, tastami'u ala jawabi masaili, atas jawaban masalahku, lakin maksudi akan dimaksud ayyub tamasyihajati fi waraqatin, di dalam beberapa lembar, takunu yang ada lembar itu ma'i berserta aku muddata hayati, sepanjang hidupku, amalu bima fiha, dan aku beramal dengan apa yang dalamnya, muddata umri, seumur hidupku, insyaallah. Ini juga pentingnya orang itu punya guru, sehingga kalau bingung itu tahu apa yang harus dikerjakan ketika bingung itu ada. Jadi kadang-kadang kalau orang itu tidak punya guru, kalau bingung terus datang ke dukun, minta arahan dari orang yang tidak jelas, minta arahan dari Google, minta arahan dari orang yang baru kemarin tobatan, untuk minta arahan bagaimana cara mengarahkannya. Kalau orang sudah guru, kita ini sudah punya guru, maka apa-apa itu tanya kepada gurunya. Pertanyaan itu penting. Ya, disebutkan dalam satu riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya oleh salah satu muridnya, apa penyebab engkau ini bisa punya ilmu yang banyak seperti ini, apa sebabnya? Biqalbin aqul wa lisanin sa'ul wa kaffin badul. Saya ini punya ilmu yang banyak ini karena otak saya ini memang cerdas, qalbin aqul, ya, dan selalu usaha memahami terus. Nah, tidak ada ibarat-ibarat yang tidak lewat, yang tidak dipahami, itu tidak ada. Semua diusahakan dipahami terus. Nah, dalam taklim sampai dikatakan kalau orang nggak biasa memahami ibarat nanti ya ibarat pendek saja nggak paham, ya Zaidun saja nanti nggak paham. Nggak usah kalau fikih yang rumit-rumit minat terus keturunan. Ya Zaidun saja itu kenapa kok dun dan nggak din, masih bingung. Ini karena rofaknya karena apa? Masih bingung sampai sekarang. Saya mondoknya sudah lulus 10 tahun yang lalu mungkin. Tapi ya Zaidun juga nggak benar-benar. Memang karena nggak qalbin aqul, nggak pernah usaha memahami, ya bagaimana paham? Yang usaha memahami saja kadang-kadang nggak paham. Lisan dan saul, ya, lisan yang sering bertanya. Ini kadang-kadang kalau dulu di kelas ada orang tanya malah kita marah, itu sudah mau pulang malah tanya masih lama aja.
Sok-sok pinter gitu, ini sudah mepet gitu kalau kamu ini, akhirnya nggak berani tanya lagi temannya gara-gara seperti itu. Sudah nggak pintar menghalangi orang dari kepinteran gitu. Nggak dapat hidayah menghalangi hidayah. Tafid badul, ahli sodakoh. فكتب الشيخ وكان الغزالي menulis hadir risalata. Inilah risalah ilahi kepada murid fi jawabihi dalam menjawab pertanyaan tadi. Wallahu a'lam isinya. Alam ayyuhal walad wal muhib al aziz, dan pecinta yang mulia. Atau Allah, semoga Allah memanjangkan baqa'aka, tinggalmu bi ta'atika, dengan ketaatan kepada Allah. Allah baqa'aka bi ta'ati, dalam ketaatan kepada Allah. Enggak panjang umur itu bagus, dengan syarat panjang umur dalam keadaan takwa kepada Allah. Sebagaimana hadis, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ini kalau umur panjang terus taat itu bagus. Kenapa ya? Pahalanya lebih banyak. Nah, jangan gampang-gampang minta mati besok. Mati besok mau kemana? Sholat masih banyak kodokan untuk minta mati besok. Jadi ini dikatakan baginda Nabi itu melarang orang itu minta doa kematian. Hadis yang sahihain. La yatamannayanna ahadukum li mauti dhurrin al-mauta li dhurrin nazala bih. In kana la budda falyaqul Allahumma ahyini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi susah ya, terjerat hutang atau dibenci sama masyarakat sekitar, begini mati aja enak ya. Kamu kira orang kayak kamu matinya enak? Dan di dunia ini kita baper-bapernya paling ya sama anak, sama istri, sama tetangga, sudah mentok, sama kartun ya, paling begitu-gitu aja. Dan itu masih bisa diatasi. Kalau dikubur, awannya mungkar nakir, awannya malaikat zabaniyah, bisa mati besok itu apa yang kamu siapkan? Jadi hanya dikatakan dalam riwayat lain, orang tidak menginginkan kematian kecuali salah satu dari 3 orang. Yang pertama, al-far min qadarillah, orang yang ingin lari dari takdir Allah. Padahal dia kemana saja nggak bisa lari dari genggaman takdir Allah. Yang kedua, al-jahil bima wara al-maut, nggak tahu setelah mati itu ada apa, dikira mati kayak ayam selesai gitu aja. Yang ketiga baru al-mustaq bi liqa'illah, orang yang rindu untuk berjumpa pada Allah. Yang ketiga ini kayaknya juga tidak. Rindu kepada Allah ya salatnya benar. Rindu kepada Allah ngajinya benar. Rindu kepada Allah HP-nya yang benar ini. Ya ta'alallahu baqa'aka bi ta'atik. Maka kalau minta panjang umur selengkap, panjang umur dalam ketakwaan. Karena Fir'aun juga panjang umur dalam kekufuran, kalau tambah banyak dosanya. Wasalaka fika, dan semoga Allah menjalankan kamu sabila ibadihi, di jalannya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Inna masyurun nasihah, sungguhnya nasihat-nasihat yang tersebar yuktabu, telah ditulis min ma'adin risalah, dari intinya risalah. Ini risalah dari hadis maksudnya. Hingga nabat balagha minka minhu nasihatun, kalau sudah sampai kepada engkau dari hadis nasihat, ayu hajatin laka fi nasihati, maka kamu butuh apa hajatmu untuk nasihat? Sudah dinasihati oleh Nabi, apa perlu lagi nasihat saya? Wa illam yablugka, kalau enggak sampai kepada kamu nasihat dari hadis itu, faqulli, maka katakanlah kepada aku, mata hatalta, apa yang telah kamu kerjakan fi hadhihi sinal madiyah, dalam tahun-tahun yang sudah berlalu ini. Beliau diminta nasihatnya dimarahin dulu. Nasihat itu semua ditulis dari hadis, sumbernya ini dari hadis. Kalau kamu ya, sudah memahami isi hadis itu dengan baik, nggak perlu lagi dinasihati. Tapi kalau kamu itu belum dapat nasihat dari hadis, sudah ngapain saja 10 tahun ini ngapain? Sampai pakai baju wisuda itu sebelumnya hadis apa yang dipahami? Nanti
hadis mi'ah namanya, isinya juga nggak tahu. Nah, ini dimarahin. Antri kok nggak pahaman nih, santri bagaimana kamu? Ayo walad, wahai anakku, min jumlati mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatahu umat beliau qauluhu alaihi salam. Perkataan Nabi alaihi salam, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli kepada seorang hamba, istighaluhu, kesibukannya hamba bimana yakni dengan perkara yang dia tidak ada manfaat bagi dia di akhirat. Tanda Allah itu sudah tidak ridho kepada kamu, ya, maka kamu disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kamu. Sibuk main game untuk pendaptarannya, sibuk main lato-lato. Contoh mudahnya gitu. Orang yang sibuk dalam perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat, itu tanda-tanda Allah sudah tidak cinta kepada dia lagi. Perhatikan. Wa ini murad dan sesungguhnya seorang sahabat yang telah hilang saatun, satu waktu saja, satu detik saja, min umrihi, dari umur dia, bi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadah, dalam perkara yang dia tidak diciptakan untuk itu, yaitu ibadah. La jadirun, maka pantas antatula untuk menjadi panjang alaihi atas dia hasratuhu, keserugian dia, penyesalan dia pada hari kiamat. Ini sebenarnya sebagai riwayat mengatakan kata-katanya hajat. Makanya ulama-ulama kaget, hajat itu pernah ngomong begini, kaget. Oh, hajat, boleh kok ngomongnya bagus. Nggak ngomong bagus aja itu kadang-kadang dia masih beling gitu. Apalagi yang ngomongnya jelek. Nah, ini mura'an dhahabat sa'atun min umri fi ghairi ma khuliqa. Ada waktu yang terlewat bukan untuk agama, itu harus panjang penyesalannya pada hari kiamat. Itu kalau tidak ditobati. Harus taubat atas perkara yang telah lalu daripada kita, dari kesalahan-kesalahan. Bukan hanya kesalahan, kelalaian pun perlu ditobati. Lalai aja perlu ditobati, apalagi salah, apalagi nggak sholat, banyak lagi tobatnya. Wa man jawaza, dan barang siapa yang telah melampaui al-arba'ina 40 tahun, walam yaghlib, dan tidak mengalahkan khairuhu, kebaikannya, ala syarrihi, atas keburukannya, fal yatajahaz, maka siap-siaplah dia ilan nari, untuk masuk neraka. Ini sudah 40 tahun tapi masih banyak buruknya, ini sudah jelas ahli neraka ini. Sebagian ulama mengatakan, tapi secara penelitian ini secara kenyang, ini kepastian kalau ini. Nah, kalau 40 tahun belum berubah, ini pasti neraka, hampir mesti. Ini secara penelitian umur 20 tahun itu sudah cukup sebenarnya. Maksudnya bagaimana? 20 tahun kok begitu? Oh iya, nanti sampai mati ya begitu, nggak berubah. Lulusan tahasus itu sudah pas, umur segitu itu sudah pas untuk mengetahui jati diri itu sebenarnya orang baik atau tidak. Ya, siapa yang dulu sholatnya nggak benar, ya sampai rumah ya nggak benar saja, nggak berubah. Ada istilah makin tua makin taat pada Allah, mujahid makin tua makin maksiat pada Allah. Jadi sebenarnya umur 20 tahun itu sudah bisa mengetahui jati diri kita itu sebenarnya siapa. Kita mau kemana itu bisa dilihat ketika kita umur 20 tahun. Sekarang sudah hampir 30 ke atas. Umurnya sudah di atas 30 tahun. Derajatnya sudah seberapa? Ya, makanya ini penting ini. Waman jawazal arba'in walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatajahaz an-nar. Penelitiannya, waman jawazal 20 walam yaghlib khairuhu ala syarrihi fakana huwa fi umri 40 sawa fi umri bis 20. Bodoh. Ya Allah. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman kamu ya. Enggak untuk menuduh orang ya, diri kamu sendiri aja. 10 tahun yang lalu dengan sekarang kan ya mirip. 10 tahun yang lalu umur 20 ya. Dengan sekarang itu kelakuannya mirip. Ya mirip-mirip gini-gini aja. Yang hirjiannya bolong-bolong, yang sekarang masih bolong-bolong. Yang kemarin enggak baca Quran, ya enggak baca Quran. Yang dulunya ngerokok, ya sekarang masih rokok aja. Memang 20 tahun itu sudah cukup. Hidup 20 tahun sudah sepertiga hidup.
sudah cukup untuk mengetahui jati diri dia itu bagaimana sudah cukup. Ketika 20 tahun dan dia di pondok saja jati dirinya begitu, bagaimana 20 tahun kemudian dia di luar pondok, dia sudah sempurna. La ilaha illallah. Kebaikan amal lagi dan lagi. Insyaallah semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana ada iman keluarga. Berkata ba'da tabarrukan marhum ma'sumah dan anna wala ma'ana wala bina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma fa'na ma'alam dan zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa binna halal an-nar. Inna nas'aluka min khayri kulli ajri wa ajri ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Min sharri kulli ajri wa ajri ma 'alimna minhu ma lam na'lam. Jannatu ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal. Jannatu ma qarraba ilayhi min qawlin aw 'amal. Subhana khairin ma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musta'in wa rasulullah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وغربنا المتضيف بنا عاقبة ولنا الإسلام سبحانك العلا من الجنة ونحن ولا من جنة وجنة ربك العظيم كتاب الله الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Ustaz aja.